Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai 22. Judul perikop pagi hari ini yaitu komplotan orang-orang Yahudi. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkara lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukan kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah satu perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukan kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memberitakan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Saudara, renungan hari ini menceritakan mengenai orang Yahudi yang merencanakan pembunuhan kepada Paulus. Orang Yahudi ini pergi menuju imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyusun sebuah rencana pembunuhan kepada Paulus. Namun jika kita lihat tadi di dalam ayat 16, di sana dikatakan bahwa ada seorang pemuda yang mendengar pembicaraan orang Yahudi tersebut. Mendengar rencana tersebut, maka pemuda ini pergi menuju Paulus. Setelah memberitahukan kepada Paulus, maka pemuda ini diperintahkan oleh Paulus untuk menghadap kepada kepala pasukan untuk memberitahukan apa yang direncanakan oleh orang-orang. Saudara, melalui kisah ini kita melihat bagaimana Allah memiliki banyak cara untuk menjagai anak-anaknya. Meskipun orang-orang pada saat itu bersekongkol untuk membunuh Paulus secara bersembunyi, namun Allah tetap melihat dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Saudara, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami perlakuan tidak adil. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami fitnah. Mungkin ada di antara kita juga yang sedang dijelek-jelekan oleh orang lain dan lain sebagainya. Dan mungkin ketika mengalami hal tersebut, kita merasa sulit untuk menjalani kehidupan ini. Tapi pada pagi hari ini, melalui kisah di dalam renungan hari ini, kita kembali diingatkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu, sehingga Ia mengetahui apa yang anak-anaknya perlukan. Karena itu, marilah setiap kita selalu percaya bahwa Allah selalu memperhatikan dan memegang kehidupan kita. Saudara,
marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita percaya bahwa Allah selalu memperhatikan dan memegang kehidupan kita? Jika belum, marilah berdoa meminta Allah untuk mengubah kehidupan setiap kita, sehingga kita mulai saat ini menjadi pribadi yang selalu percaya bahwa Allah selalu memperhatikan dan memegang seluruh kehidupan kita. Mari kita akan tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang pada setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah mengajarkan pada setiap kami untuk setiap kami dapat memiliki kepercayaan penuh bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memperhatikan, Engkau Allah yang selalu memegang seluruh kehidupan kami, Tuhan. Meskipun mungkin saat ini kami sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Tuhan. Dalam keadaan kami difitnah, mungkin kami sedang dalam keadaan kami musuhi oleh orang lain, Tuhan. Dan melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggal diam untuk anak-anak. Dan ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak belum untuk percaya penuh kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha tahu, Engkau adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang kami butuhkan. Mulai saat ini ubahlah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.